Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Amroji Nasution dengan NIM 2303060025 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai proses pencernaan lipid dan metabolisme yang terjadi di dalam rumen retikulum pada hewan ruminansia, seperti sapi, kambing, dan domba. Rumen retikulum merupakan bagian dari sistem pencernaan ruminansia yang unik, di mana terdapat berbagai jenis mikrobia seperti bakteri, protozoa, dan fungsi yang berperan dalam proses pencernaan dan metabolisme nutrisi. Lanjut ke lipid. Lipid merupakan salah satu nutrisi penting bagi ruminansia yang berfungsi sebagai sumber energi dan komponen struktural membran sel. Namun, proses pencernaan lipid pada ruminansia berbeda dengan hewan non-ruminansia karena melibatkan aktivitas metabolisme mikrobia dalam rumen retikulum. Lanjut ke lifolisis. Proses pertama yang terjadi dalam pencernaan lipid di dalam rumen retikulum adalah lifolisis. Di mana lifolisis adalah proses pemecahan molekul lipid, terutama trigliserida, menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini dilakukan oleh enzim lifase yang dihasilkan oleh bakteri lifolisis. Enzim lifase dari bakteri lifolisis memiliki spesifisitas yang berbeda-beda dengan memecah ikatan ester pada trigliserida. Proses lipolisis dimulai dengan adopsi substrat lipid pada permukaan bakteri lifolisis. Kemudian, enzim lifase menghidrolisis keikatan ester pada trigliserida yang menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Lanjut ke biohidrogenasi. Setelah proses lipolisis, asam lemak tidak jenuh dihasilkan oleh mengalami proses biohidrogenasi. Biohidrogenasi ini melibatkan serangkaian reaksi yang mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh melalui penambahan atom hidrogen secara bertahap. Proses biohidrogenasi ini dimulai dengan isomerisasi. Ikatan rangkap cis menjadi isomer trans oleh bakteri pembentuk isomerase seperti Butyriverio febrifens. Selanjutnya itu bakteri produksi seperti Butyprototicus melakukan hidrogenasi parsial dengan menghilangkan 1-2 ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh. Tahap akhir biohidrogenasi ini adalah hidrogenasi total bakteri produksi seperti dan anaerob lifolitikus untuk menghilangkan semua ikatan rangkap untuk menghasilkan asam lemak jenuh rantai lurus. Selanjutnya, sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen. Selain mendegrasi lipid dari pakan, mikrobia rumen juga memiliki kemampuan untuk mensintesis asam lemak baru. Proses ini disebut dengan lipogenesis atau sintesis asam lemak. Proses ini dimulai dengan pembentukan asetil-CoA dari prekursor seperti glukosa, laktat, sukrosa, atau asam asetat melalui jalur metabolisme yang berbeda. Lanjut ke asetil-CoA. Asetil-CoA ini kemudian digunakan sebagai unit dasar untuk sintesis asam lemak melalui jalur biosintesis asam lemak. Pada tahap ini, enzim seperti asetil-CoA karboksilase dan sintase asam lemak berperan penting. Bakteri yang utama terlibat dalam sintesis asam lemak di rumen antara lain Ruminococcus spp dan Eubacterium spp. Asam lemak yang disintesis terutama merupakan asam lemak jenuh rantai lurus seperti asam asetat C2:0, asam butirat C4:0, asam merisat C14:0, asam stearat C18:0. Asam lemak yang disintesis oleh mikrobia rumen dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan struktural dan metabolisme sel mikrobia itu sendiri, atau dapat diserap oleh ternak ruminansia sebagai sumber lipid. Selain bakteri, beberapa jenis protozoa rumen juga dapat mensintesis asam lemak, terutama asam lemak tidak jenuh seperti asam
oleat C18/1 dan asam linoleat C18/2. Mungkin cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.